Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan, kesempatan, kemampuan untuk melaksanakan ibadah Jumat di hari Jumat yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang menjadi istimewa dibanding dengan hari-hari yang lain, sehingga kita mengisinya dengan ibadah yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah Jumat yang kita jalani saat ini. Karena pada hari Jumatlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pertama. Pada hari Jumat juga Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan seluruh alam semesta ini dalam suatu peristiwa besar, yaitu hari kiamat. Dan pada hari Jumat juga Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan para penghuni surga ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Tidak ada yang paling berharga bagi seorang manusia, bagi setiap manusia, selain daripada keimanan yang ada di dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, dan merupakan hak Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, menunjukkan bahwa sesuatu itu sangat penting. Allah bersumpah dengan waktu, wal asri, demi waktu, menunjukkan bahwa waktu itu begitu penting bagi kehidupan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan waktu yang diberikan kepada kita semua, bahwa seluruh manusia, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya benar-benar manusia di situ umum, semua manusia, baik kaya, miskin, perempuan, laki-laki dan seterusnya, semuanya berada di dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Semua manusia rugi kecuali orang itu punya iman. Maka betapa berharganya keimanan bagi setiap manusia. Karena ternyata tanpa iman yang ada di dalam dirinya, mereka semua mendapatkan kerugian. Yang dari keimanan itu lahirlah kemudian wal amilus sholihat, amal soleh, wa tawasaw bil haq, saling mewasiati, saling mengingatkan dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabri, dan saling menasehati, saling mewasiati di dalam kesabaran. Iman itu begitu penting bagi kita, karena dialah yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Tidak ada yang bisa kita bawa ke alam akhirat nanti yang gerbangnya adalah alam kubur.
Harta yang kita kumpulkan tidak akan kita bawa, bahkan tidak bisa mengantarkan kita. Dan keluarga pun yang selama ini kita cintai, yang selama ini kita nafkahi, mereka hanya bisa mengantarkan kita sampai pintu dari kuburan tersebut. Tidak bisa ikut masuk ke dalamnya, tidak bisa ikut masuk ke dalam alam kubur. Semuanya akan kita tinggalkan. Dan yang akan menyelamatkan kita semata-mata adalah keimanan yang ada di dalam diri kita. Lalu dari keimanan itu menimbulkan amal soleh yang kita lakukan. Kalau kita lihat bagaimana sia-sianya manusia tanpa memiliki iman, kita diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Rasulullah SAW menyebutkan untuk kita semua bahwa nanti di akhirat kelak ada orang yang ketika di dunianya itu adalah orang yang paling bahagia di dunia. Dia adalah orang kaya, orang paling kaya dari di antara seluruh manusia, bi an'ami ahlil ardi. Ya, bisa kita membayangkan dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir, dia adalah orang yang paling kaya, orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Tetapi Rasulullah SAW memberitahu kita bahwa dia adalah penghuni neraka. Jadi salah kalau kita punya cita-cita ingin menjadi orang yang paling bahagia di dunia, orang yang paling kaya di dunia. Ternyata Rasulullah SAW sudah memberitahukan kepada kita, ternyata orang yang paling kaya itu adalah penghuni neraka. Lalu dia diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicelupkan ke dalam neraka 1 kali celupan. Setelah dicelupkan lalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ditanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Lalu orang itu menjawab, wallahi ya Rabb, ma marra bi khairun qattu. Demi Allah ya Rabb, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Padahal dia selama di dunia adalah orang yang paling nikmat, orang yang paling bahagia, paling kaya. Tapi baru merasakan sekejap saja siksaan api neraka, sudah menghilangkan seluruh pengalaman dia ketika di dunia. Tidak pernah dia merasakan, sudah lupa, hilang semua kenikmatan dunia itu, tidak ada bekas sama sekali. Dan sebaliknya kata Rasulullah, ada orang yang paling menderita di muka bumi, tetapi dia adalah penghuni surga. Makanya jangan merasa berputus asa ketika kita merasa bahwa hari ini kita hidup di dunia sepertinya orang yang paling sengsara, orang yang paling menderita karena suatu musibah, suatu penderitaan yang kita rasakan pada saat ini. Justru Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, ternyata orang yang paling menderita di muka bumi ini, ternyata dia adalah termasuk penghuni surga. Lalu dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga satu kali celupan. Lalu diangkat dan ditanya, apakah kau pernah merasakan penderitaan? Dia menjawab dan bersumpah, wallahi ya Rabb, demi Allah ya Rabb, ma marrobi syarrun qattu. Tidak pernah aku merasakan kesengsaraan sedikit pun. Padahal ketika di dunia dia adalah orang yang paling menderita. Tapi baru saja sekejap dia merasakan nikmatnya surga, dia sudah merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa dan hilang semua pengalaman penderitaan yang dia alami ketika di dunia. Dan kita tahu itu baru sekejap. Bagaimana ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kita bahwa kehidupan di akhirat, baik di surga ataupun di neraka, khalidina fiha abada, ya kekal selama-lamanya. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, untuk memiliki keimanan, untuk mempertahankan keimanan ini, seorang muslim, orang yang sudah beriman mesti berjuang mempertaruhkan demi keimanannya. Dan kita bisa melihat contoh dari Rasulullah SAW, dari para sahabat. Mereka mampu mengorbankan harta mereka demi keimanan, mengorbankan
keluarga mereka, mengorbankan apa yang mereka cintai, bahkan mengorbankan nyawa mereka sendiri demi keimanan. Kita lihat ketika orang-orang, para sahabat dengan Rasulullah pada saat itu berhijrah ke Madinah. Mereka adalah orang-orang yang kaya karena mereka adalah pedagang. Tapi dalam hijrah itu mereka tinggalkan semua hartanya dan datang ke Madinah tidak membawa apa-apa. Mereka berani mengorbankan harta mereka. Bahkan ada seorang anak muda, namanya adalah Mus'ab bin Umair, umurnya sekitar belasan tahun. Ketika dia masih kafir, belum beriman, dia adalah anak yang paling dimanja oleh ibunya. Orang kaya, pakaiannya selalu bagus, dibeli dimanapun. Bahkan parfumnya sangat wangi, dalam jarak 100 meter sudah tercium parfumnya itu. Selalu dimanja, apapun diberikan oleh ibunya, oleh orang tuanya. Tetapi kondisinya berubah 180 derajat ketika dia masuk Islam. Ibunya memboikot dia, tidak lagi memberikan. Sehingga dikatakan dia itu seperti orang yang berganti kulit, seperti ular yang berganti kulit. Bajunya berubah menjadi kasar, tidak lagi memakai parfum sewangi itu. Bahkan pada saat meninggal di perang Uhud, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, kain kafan yang menutupi tubuhnya ketika dia akan dikuburkan tidak mampu menutupi seluruh tubuhnya. Kalau kain itu ditutupkan ke kepala, maka kaki akan terbuka. Kalau ditutupkan ke kaki, maka kepala akan terbuka. Sampai seperti itu, mengorbankan untuk demi keimanan, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah SAW menutupkan kain kafannya ke wajahnya dan menutupi bagian kakinya dengan rerumputan. Kita juga melihat bagaimana Bilal bin Rabah, seorang budak hitam yang dia beriman, masuk ke dalam Islam untuk mempertahankan keimanannya, rela untuk disiksa di tengah padang pasir yang sangat panas. Dicambuk dengan kerasnya. Kita bayangkan bagaimana panasnya di Timur Tengah, di Saudi, jauh lebih besar. Mungkin orang-orang yang pernah pergi ke sana melaksanakan ibadah haji ataupun umroh pernah merasakan bagaimana panasnya di sana. Bahkan di sana itu kalau untuk menjemur pakaian saja katanya tidak harus di luar, di dalam ruangan pun sudah bisa kering. Di tengah padang pasir disiksa Bilal bin Rabah, bahkan ditindih dengan batu yang sangat besar. Tetapi ketika dipaksa untuk mengucapkan Tuhan, Tuhan berhala, dia hanya berkata Ahad, Ahad, Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa. Mempertahankan keimanan. Bahkan di antara mereka berani juga untuk meninggalkan sahabat-sahabatnya yang kafir. Ketika turun ayat, wahai orang-orang beriman, jangan kau menjadikan Nasrani, Yahudi sebagai pemimpin atau teman dekat. Maka langsung ketika itu mereka memutuskan hubungan persahabatan mereka dengan orang-orang kafir. Apalagi menjadikan sebagai pemimpin demi keimanan. Nah, hari ini sekarang banyak orang yang beralasan bahwa mereka tertarik dengan tawaran-tawaran giuran yang tergiur dengan tawaran orang-orang kafir, yang ingin menjadi pemimpin, padahal mereka muslim. Padahal jelas di dalam Islam memilih pemimpin yang kafir itu hukumnya haram, sebagaimana ayat yang telah jelas di dalam Al-Quran. Bahkan mereka rela mengorbankan diri mereka sendiri demi keimanan. Seorang perempuan yang menjadi orang yang paling pertama syahid gugur di jalan Allah adalah Sumayyah, istri dari Yasir yang kemudian disusul oleh suaminya, demi mempertahankan keimanan mereka. Karena inilah yang paling berharga di dalam kehidupan kita, melebihi segalanya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la ilaha illa ba'da amma ba'du. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah.
Ketika kita mengatakan bahwa diri kita beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum percaya sebelum kita diberikan ujian. Karena kata Allah, apakah kalian mengira akan dibiarkan mengatakan beriman sebelum diuji? Maka perlu kita buktikan keimanan kita. Di saat sekarang banyak orang yang rela mengorbankan keimanannya demi harta yang sedikit, mengorbankan keimanannya demi pertemanan persahabatan yang ingin mendapatkan keuntungan dunia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa istiqomah di dalam keimanan kita sampai kita meninggal, sampai kita mendapatkan husnul khotimah. Ya, karena itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti, seperti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah pesan yang bisa disampaikan oleh khatib pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menggugah diri kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi di dalam beriman dan berjuang untuk keimanan kita, khususnya bagi khatib pribadi yang menyampaikan dan umumnya bagi jamaah sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.